Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi serta semangat pagi. Sebelum kita mulai materi PPKN ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi pada pertemuan yang kelima ini, yaitu kita ganti bab, yaitu bab kedua. Yang berjudul menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita awali dari tugas kemarin yang sudah Bapak upload di Google Classroom, bahwa tugas yang pertama kalian diminta untuk membuat video tentang hafalan naskah proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, sebelumnya Bapak akan mencontohkan bagaimana isi naskah proklamasi itu dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan Bapak sampaikan tanpa melihat teks. Yang pertama, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silakan kalian membuat videonya dalam satu file, kurang lebih 3 menit. Ya, lebih sedikit, kurang sedikit, nggak apa-apa. Silakan dibuat di hadapan HP-nya atau kameranya atau laptop, silahkan. Kemudian di-save dan di-upload ke Google Classroom. Baik, kita akan lanjutkan materi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sehingga materi ini akan Bapak jelaskan sesuai dengan buku paket dari Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama Bapak akan menjelaskan masalah konstitusi. Konstitusi itu adalah salah satu norma hukum yang berada di bawah dasar negara. Konstitusi adalah hukum dasar sebagai keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Konstitusi ini terdiri dari hukum dasar yang tidak tertulis dan hukum dasar yang tertulis. Jadi yang tertulis itu dinamakan Undang-Undang Dasar. Yang tidak tertulis dinamakan konvensi. Lalu apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar kita namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945, adalah sumber hukum dasar tertulis, mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan seluruh warga negara Indonesia. Atau kalian juga bisa membuat definisi Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber hukum yang membawahi peraturan sumber hukum dasar tertulis yang membawahi peraturan-peraturan di bawahnya. Peraturan hukum yang di bawahnya termasuk ketetapan MPR, peraturan pemerintah, saya ulangi, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Ini yang merupakan di bawah dari Undang-Undang Dasar 45. Karena itu sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar 45. Lalu Pancasila apa? Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis juga semuanya juga bersumber. Tapi Undang-Undang Dasar bersumber dari Pancasila. Selanjutnya konvensi. Konvensi ini adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Contohnya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia
setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR. Selanjutnya kita akan menengok sejarah bagaimana sih pembentukan Undang-Undang Dasar itu. Ini diawali dengan perumusan dasar-dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan pada tanggal 29 April. Kemudian mulai bersidang pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni untuk merumuskan dasar negara. Pada waktu itu kalian ingat ada 3 tokoh yang merumuskan, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, masih ingat, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Dan tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno merumuskan gagasan Pancasila. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan Undang-Undang Dasar yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Ingat tadi sebelumnya Juni ya ini ya. Kemudian bulan depannya bulan Juli. Namun sebelumnya pada akhir bulan Juni ya 22 Juni ya, sebelum Juli ya, 22 Juni ini panitia 9 ini sudah menandatangani namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami beberapa perubahan. Antara lain mungkin kalian sudah dijelaskan di kelas 7 ya. Antara lain bagian sila yang pertama, dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi di bagian tengah. Ya. Maka disinilah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar. Tapi yang di pembukaan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar. Dari situ perbedaannya ya. Oke, ini kalian sudah tahu sejarahnya sekilas, supaya kembali nanti di dalam ulangan kalian akan bisa. Oke. Kemudian 11 Juli panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pada 14 Juli BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian ada 3 hal yang dilaporkan oleh perancang karena juga diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan Piagam Jakarta panitia kecil, panitia 9 juga diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian melaporkan. Jadi yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya. Kita lanjut. Ini ada konvensi Montevideo menyebutkan bahwa syarat minimal untuk diakuinya sebuah negara disandarkan pada 2 unsur. Kalau kita mau mendirikan negara, itu ada 2 unsur. Yang pertama unsur deklaratif, yaitu diakui oleh negara lain. Jadi adanya pengakuan dari negara lain. Dan yang kedua unsur konstitutif sebagai unsur pokok meliputi adanya wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Untuk menjadi sebuah negara, unsurnya kita harus ada wilayah dulu. Setelah ada wilayah, kemudian ternyata ada rakyatnya. Dari rakyat itulah dipilih pemerintah, akhirnya menjadi pemerintahan yang berdaulat. Kemudian setelah diproklamirkan perlu pengakuan dari negara lain. Inilah syarat-syarat berdirinya negara. Oke, tolong dipahami ini ya. Oke. Selanjutnya secara de facto kita merdeka secara nyata ya, de facto itu nyata, mendirikan sebuah negara
tanggal 17 Agustus, tapi belum ada hukumnya. Maka secara yuridis atau de jure, nah ini secara yuridis, secara hukum baru sah karena kita telah memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tanggal 18 Agustus melalui rapat paripurna. Karena di situ sudah ada ditetapkanlah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan juga ditetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Nah, ini sejarahnya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kalian mungkin sambil membuka buku, baik buku elektronik atau BSE, kalau kalian mungkin sudah ada bukunya yang paket, ya kalau belum, atau mungkin kalian ada yang pinjam, ya karena belum terbagi, ya kalian bisa melihatnya bab 2 itu, ya. Ya, dilanjutkannya, pembukaan UUD 45 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang mendasar, yang harus memenuhi 3 syarat. Untuk menjadi pokok kaidah negara yang fundamental, ini harus memenuhi 3 persyaratan. Syaratnya yang pertama berdasarkan tempat terjadinya, pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk negara. Siapa yang bentuk? PPKI. Berdasarkan isinya, pembukaan UUD 1945 memuat asas falsafah, yaitu Pancasila ya. Kemudian asas politik. Asas politik. Di dalamnya ada asas politik tentang kenegaraan. Kemudian dan ada tujuan negara. Disinilah isi pembukaan UUD 1945. Kemudian pembukaan Undang Dasar 1945 menetapkan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar ini menetapkan adanya Undang-Undang Dasar yang lengkap yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalnya. Kalau di awal ada penjelasannya, ya. Diingat 3 hal ini yang menjadi syarat terbentuknya atau adanya suatu pembukaan UUD 45 dikatakan sebagai kaidah negara yang fundamental. Lalu 7 pokok kaidah yang fundamental itu apa saja? Yaitu pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Cita-cita nasional itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur di alinea kedua. Juga ada cita-cita nasional atau cita-cita luhurnya itu juga ada di alinea keempat. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Ada di alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di situ ada pernyataan kemerdekaan. Ada hubungannya erat, hubungannya dengan proklamasi. Kemudian tujuan negara. Tadi tujuan negara di alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berarti yang ketiga tadi itu ada di alinea kedua, jadi dipisah ini ya. Kemudian yang keenam, kedaulatan rakyat.
Ya, jelas. Maka disinilah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berarti kedaulatan rakyat ini demokrasi. Demokrasi ada hubungannya dengan sila yang keempat. Jadi kalau kalian menjawab pertanyaan, sila keberapa itu kedaulatan rakyat? Sila keempat. Demokrasi sila keberapa? Sila keempat. Ya. Kemudian pokok kaidah fundamental yang ketujuh yaitu terdapat dasar negara Pancasila. Dasar negara yaitu yang bergolak dengan berdasar kepada Pancasila ya. Nah ini betul-betul terkait semuanya ya. Ini betul-betul mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa untuk membentuk sebuah negara ini ya, yang bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian kalau ada pertanyaan mengapa pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Kenapa gitu ya? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun. Karena yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan pernyataan terperinci dari proklamasi. Ya, kalau merubah berarti kan merubah proklamasi. Jadi pernyataan terperinci. Jadi terperincinya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita luhur yang tadi sudah disampaikan pada alinea kedua dan alinea yang keempat. Mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara tadi diulang terus karena nanti akan juga disampaikan dalam tugas-tugas berikutnya. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kebebasan abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yang alasan ketiga, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu terdapat Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Jadi alinea keempat itu ya. Alasan yang keempat, kenapa nggak boleh dirubah? Kalau merubah pembukaan sama saja dengan membubarkan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan atau yang diproklamasikan, ya itu bahasanya benar, yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, kalau ada amandemen, maka pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dirubah dan bersepakat untuk tidak merubah. Karena ini kalau merubah berarti membubarkan negara. Kalau pasal-pasalnya paling ditambah-tambah ya, disempurnakan. Selanjutnya makna tiap-tiap alinea. Pertanyaannya, alinea pertama mengandung makna apa? Nah, ini kesimpulan kalau kita dengarkan di video sebelumnya yang ada di Google Classroom itu. Wah, ini panjang sekali. Mari kita simpulkan aja di sini ya. Nah, kan isinya alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah ini ya, berarti isinya keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. Kemudian bangsa Indonesia berada di barisan terdepan. Kita berdiri di barisan terdepan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Kemudian ada dalil objektif menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu subjektifnya apa? Bangsa Indonesia berjuang, berusaha untuk berjuang.
menegakkan kemerdekaan, itu subjektifnya. Kalau objektifnya bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, inilah kesimpulan dari makna alinea yang pertama. Alinea yang kedua, langsung kita ambil yang bagian atas saja, yaitu bahwa perjuangan telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus kita isi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Ini kan, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea yang ketiga, ini dinyatakan bahwa kemerdekaan itu dicapai karena perjuangan rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia berjuang, ya, dan Tuhan memberkati. Jadi usaha rakyat Indonesia dan Tuhan memberkati. Jadi kalau tidak diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Jadi atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, didorongkan oleh keinginan luhur itu adalah usaha berjuang. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi untuk membebaskan berusaha. Nah, dengan usaha jerih payah ini akhirnya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala telah memberkati sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Inilah makna alinea yang ketiga. Jadi ada usaha dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi membacanya tetap ya atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ini hanya maknanya ya. Oke. Selanjutnya di alinea keempat, apa maknanya? Ini ada makna yang pertama, tujuan negara. Ada yang diwujudkan yaitu mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerahkan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya ya. Dan yang kedua, ada ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, di situ ya. Kemudian bentuk pemerintahan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, sistem pemerintahnya presidensil. Nah, bentuk pemerintahan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ya. Saya ulangi kembali ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, nah ini dasar negara Pancasila. Inilah makna atau prinsip yang dimuat di situ. Makanya alinea keempat inilah inti dari alinea yang keempat. Lanjut. Sekarang kita langsung ke bagian B, yaitu tentang Undang-Undang Dasar. Ya. Bagian B itu tentang Undang-Undang Dasar. Ada pendapat dari BRIS, mengapa negara itu harus memiliki Undang-Undang Dasar. Menurut pendapat BRIS, yang pertama adanya kehendak warga agar terjamin hak-haknya untuk mengatasi penguasa. Yang kedua, adanya kehendak penguasa dan rakyat agar terdapat sistem tertentu. Jadi kehendak warga yang pertama tadi, yang kedua kehendak penguasa dan rakyatnya supaya ada sistemnya. Kemudian karena adanya kehendak pembentuk negara, kalau kita kan PPKI ya, terdapat
kepastian acara penyelenggaraan negara. Sehingga perlu undang-undang dasar gitu ya. Kenapa harus memiliki undang-undang dasar? Maka diperlukan undang-undang dasar ini karena ini kehendak warganya perlu itu, kehendak penguasa dan rakyatnya juga perlu. Kehendak pembentuk negara juga ada untuk penyelenggara negara lebih pasti ya. Dan yang keempat, adanya kehendak negara yang mulanya berdiri untuk menjalin kerjasama dengan negara yang lain, jadi antar negara. Oke, inilah alasan mengapa alasan ini menurut pendapat BRIS mengapa harus ada undang-undang dasar. Selanjutnya, sistematika undang-undang dasar sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, pembukaan ini tidak dirubah ya, tetap. Kemudian yang lama 16 bab menjadi 21 bab. 37 pasal menjadi 73 pasal, 49 ayat menjadi 170 ayat. Kemudian 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan, ini berkurang 1. Kemudian yang 2 ayat ini hanya ganti ayatnya menjadi pasal ya. 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Ini tahu, yang penting kalian tahu bedanya. Ini ayat, ini pasal. Kalau yang 4 pasal ini menjadi 3 pasal yang aturan peralihan. Ya kalau ini jumlahnya berbeda semua, 16 jadi 21. Nah, ini kalian mencoba ingat ya, diingat semuanya ya. Oke. Kemudian konstitusi dilihat dari cara merubahnya, ada fleksibel dan ya dari cara merubahnya. Fleksibel itu mudah, dikatakan fleksibel kalau dilakukan dengan cara yang mudah atau tidak dengan cara istimewa. Dikatakan rigid kalau cara merubahnya dilakukan dengan cara yang sulit. Nah, berdasarkan cara mengikuti perkembangan zaman. Dikatakan fleksibel kalau konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar 45 ya mudah ya. Kemudian dikatakan rigid apabila tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ini tidak sulit ini ya. Selanjutnya sifat Undang-Undang Dasar. Tertulis, rumusannya jelas sebagai hukum yang mengikat. Kemudian singkat dan simpel, hanya memuat aturan pokok saja dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, memuat norma atau aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan. Dan yang keempat, merupakan hukum positif yang tertinggi sebagai alat kontrol terhadap aturan yang lebih rendah. Ini ya, 4 sifat Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir ini ada Undang-Undang Dasar memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai alat kontrol. Fungsi yang kedua sebagai pengatur. Fungsi yang ketiga sebagai alat penentu atau menentu ya, penentu. Sebagai alat kontrol yaitu untuk mengontrol, karena Undang-Undang Dasar itu aturan yang tertinggi. Kemudian untuk mengontrol kepada aturan-aturan yang lebih rendah ya. Yang lebih rendah harus sesuai dengan yang lebih tinggi. Kalau nggak sesuai harus dibatalkan ya. Nih. Kalau nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, harus dibatalkan. Siapa yang batalkan? Ya Mahkamah Konstitusi. Misalnya ada lembaga negara yang tidak melaksanakan, nah ini Mahkamah Konstitusi itu ya. Kemudian peraturan perundangan, Undang-Undang Dasar, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu yang bertugas adalah Mahkamah Agung. Ya itu. Kemudian sebagai pengatur, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Sebagai penentu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara, aparat negara, dan warga negara. Ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi rinciannya, sistematikanya sudah ada. Ini
Demikian ini penjelasan tentang Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu, Bapak minta kalian bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan tugas-tugas yang lama bagi yang belum melaksanakan tugasnya itu tetap diminta. Karena nanti kalau tidak ada maka nilainya 0, nilainya kosong. Tugas pertama dan ulangan harian pertama itu harus dilaksanakan. Yang tidak melaksanakan belum ada nilainya, tolong nanti dilaksanakan. Kapan saja itu merupakan hutang kalian ya. Tolong itu. Yang lain sudah memenuhi. Ya. Memenuhi kewajibannya. Itu untuk melaksanakan tugasnya dan juga melaksanakan ulangan harian. Ini juga ada tugas yang kedua ini ya. Bab 2 ini tugas yang pertama yaitu membuat video tentang hafalan proklamasi dan hafalan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam satu file, dalam satu rekaman ya, yang durasinya kurang lebih 3 menit ya, kurang lebih 3 menit. Kalau kalian menyebutkan namanya dulu ya mungkin bisa lebih 3 menit ya. Yang penting di depannya kelihatan wajah kalian ya. Pokoknya wajah kalian menghadap, kemudian kalian menghafalkan. Menghadap ke kamera, kemudian kalian menghafalkan ya, menyebutkan ya itu. Ya, tidak tahu bagaimana cara kalian supaya kalian bisa menyebutkan naskah proklamasi itu dengan baik dan benar. Nah, yang asli ya, yang asli Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itu yang bagian terakhirnya ya seperti itu. Kenapa tahun 05? Karena itu pakai tahun Jepang waktu itu. Sedangkan yang di rekaman yang disampaikan ini di YouTube dan terusnya ya, itu yang disampaikan oleh Dokumen Negara itu, yang pembacaan oleh Bung Karno itu adalah Bung Karno merekam pada saat dekret presiden ya. Nah, dekret presiden itu pada bulan Juli tahun 1959 itu Bung Karno juga membacakan naskah proklamasi itu, tapi di situ Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah itu, tapi ini diminta yang asli. Tapi kalau membaca tetap ya tahun 1945 nanti kalau sudah disuruh membaca. Tapi kalau disuruh membaca yang asli, yaitu sesuai dengan yang diketik Dokumen Negara itu ya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Selanjutnya kalian juga menyampaikan videonya juga di hadapan kamera kalian dengan baik. Mudah-mudahan dengan kalian menghafalkan itu, kalian akan dengan mudah memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan sewaktu-waktu nanti kalau kalian jadi pejabat, wah sudah nggak salah-salah lagi ya. Nggak salah lagi dalam menyampaikan tujuan negara dan sebagainya, karena itu adalah inti daripada negara Indonesia ini. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga setiap langkah kalian sukses. Baik sukses tugas-tugasnya, sukses ulangan hariannya, dan langkah-langkahnya baik pelajaran PPKN maupun pelajaran yang lain. Sehingga menjadi orang sukses, dan akhirnya juga di dewasa saatnya nanti kalian juga menjadi orang sukses. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi serta semangat pagi. Terima kasih.